Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, sukacita dan tetap semangat. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk sekolah minggu? Kak Ina tanya dulu, semua sudah pakai pakaian yang rapi? Sudah duduk yang manis? Sudah siap Alkitab dan siap uang persembahannya semua? Oke, semua pasti sudah siap ya, karena semua adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau datang kepada Bapa, kita mau naikkan ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan setiap hari. Kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia Tuhan kepada kami setiap hari, pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Tuhan, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu kami dapat kembali berkumpul bersekolah minggu di pagi hari ini walau secara online. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati kami, setiap anak-anak-Mu, kami mau mengikuti ibadah, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan, waktu yang ibadah pagi hari ini, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa ikut beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati sehingga nanti minggu depan mereka dapat beribadah bersama kami. Ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Sucikan kami, layakkan kami untuk mengikuti ibadah kami di pagi ini.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita yang sangat berkuasa. Tuhan yang mengalahkan kematian, Dia bangkit, Dia sudah menang. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Juru Selamat kita. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu yang pakai bahasa Jawa. Judulnya Monggo Sami Nderek Gusti. Artinya, ayo kita ikut Tuhan Yesus. Adik-adik semua mau kan ikut Tuhan Yesus? Tentu saja mau ya. Bersama Tuhan Yesus kita akan sanggup mengatasi segala gangguan, hal-hal yang gak baik, segala tantangan. Kita bisa jalanin, kita hadapi bersama Tuhan Yesus. Kita menang. Yuk kita nyanyikan Monggo Sami Nderek Gusti. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita agar sepenuhnya tertuju kepada firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ku mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu juga. Wah, kakak senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua melalui ibadah sekolah minggu online ini. Kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan, karena hanya anugerahnya saja kita bisa bertemu kembali di ibadah online ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa kembali mengikuti ibadah. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga mau tolong Kak Engbeng yang membawakan firman-Mu, kiranya Engkau tolong agar apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti bisa membacanya ya setelah ibadah selesai. Sekarang kita mau mendengarkan ceritanya. Adik-adik, siapa yang sudah pernah ke bandara atau ke airport? Apakah ada yang pernah melihat pesawat lepas landas atau mulai terbang di bandara? Adik-adik pasti melihat pesawat itu lama-lama bertambah kecil, terbang ke atas, sampai akhirnya tidak terlihat lagi. Begitu kan adik-adik? Nah, hal yang serupa terjadi di cerita yang akan kakak sampaikan. Dari cerita-cerita minggu lalu, adik-adik sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Jadi Tuhan Yesus hidup ya adik-adik. Supaya murid-muridnya sungguh percaya dan semakin teguh bahwa Tuhan Yesus sungguh hidup, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di bukit di daerah Galilea. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Apa artinya menjadi saksinya? Artinya murid-murid Tuhan Yesus akan berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Mereka juga akan menceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, dan supaya mereka percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan mengatakan demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga perlahan-lahan, disaksikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya sangat takjub menyaksikan hal tersebut dan terus memandang ke atas ke arah langit sampai Tuhan Yesus tidak terlihat lagi tertutup awan. Sementara murid-murid terus menatap ke langit pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga,
tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata, Hai murid-murid, mengapakah kamu hanya berdiri memandangi ke arah langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Nah, adik-adik, mengapa malaikat bertanya, "Mengapakah kamu hanya berdiri memandangi ke arah langit?" Hal ini untuk mengingatkan murid-murid Tuhan Yesus untuk tidak hanya menjadi sangat takjub atau kagum melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, tetapi supaya mereka menjalankan tugas mereka juga untuk menjadi saksi. Setelah itu, murid-murid menjadi sadar dan melakukan tugasnya menjadi saksi, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenalnya dengan pertolongan Roh Kudus. Dan Tuhan akan selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya tentang peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga juga berpesan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi saksi Tuhan. Tentu menjadi saksi Tuhan melalui pertolongan dari Roh Kudus. Kakak yakin adik-adik juga pasti mau seperti murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi Tuhan. Tapi gimana caranya Kak menjadi saksi Tuhan Yesus? Caranya kita bisa menceritakan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Jadi Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus naik ke surga. Cara lainnya kita bersaksi tentang Tuhan adalah melalui lagu-lagu pujian. Kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, itu semua menceritakan tentang kebaikan, kesetiaan dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Dan yang terpenting adalah kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus melalui perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu akan membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak yakin adik-adik mau ya menjadi saksi Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Kalau minggu lalu kita ditemani oleh yang namanya Rara, kalau minggu ini ditemani oleh siapa ya? Yuk kita kenalan. Halo, nama saya Dodo. Halo, nama saya Kiki. Hai teman-teman, saya Dodo, saya Kiki. Saya juga mau ayat hafalan, kata Dodo dan Kiki. Yuk kita ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yuk kita ulangin ya, Dodo sama Kiki. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, adik-adik juga pasti bisa ya. Dodo sama Kiki juga bisa. Sampai jumpa lagi
Dodo sama Kiki mau pamit dulu. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar kita berani menjadi saksi Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berani bersaksi tentang Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami tahu Roh Kudus akan menolong kami untuk menjadi berani Tuhan, menceritakan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita mau membalas kasih Tuhan ya. Kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan tanda terima kasih kita atas kasih penyertaan Tuhan. Adik-adik dapat masukkan uang persembahannya ke dalam amplop yang sudah disiapkan. Kemudian amplopnya dapat dikumpulkan, disimpan dulu. Nanti setelah kita sekolah minggu di gereja lagi, amplopnya dibawa. Atau adik-adik dapat minta tolong ke mama papa untuk transfer uang persembahannya ke rekening gereja yang di bawah ini. Sambil kita menyiapkan, kita mengumpulkan persembahan kita mau naikkan pujian Bawa Persembahanmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, berikan kesehatan, Kau cukupkan kami melalui pekerjaan Papa Mama. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau menerima persembahan kami dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Untuk aktivitas kelas Batita dan TK, adik-adik akan mendapatkan dua gambar seperti ini. Ini gambar pertama, ini gambar kedua ya. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar Tuhan Yesus di awan. Adik-adik dapat gunting gambarnya, kemudian diwarnai menjadi seperti ini. Gambar Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik buatkan kertas selongsong, ditempel di belakang gambar Tuhan Yesus. Nanti untuk menaruh tali. Nah,
Yang gambar yang pertama, gambar yang ini adik-adik boleh warnai. Kemudian ada 2 lubang di sini. Adik-adik minta tolong mama papa untuk dilubangin. Dan nanti gambar Tuhan Yesus yang ada tali di belakangnya itu adik-adik masukkan di sini sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini contohnya. Seperti ini adik-adik. Ada tali di belakangnya, bisa ditarik. Nah, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ini aktivitas untuk adik-adik kelas Batita dan TK. Kemudian untuk adik-adik kelas 1, 2, dan 3, adik-adik akan mendapatkan 2 jenis aktivitas, yaitu yang pertama ini adik-adik mencari kata. Nah, di dalam lingkaran ini ada kata-kata yang mesti dicari. Di box ini ada kata-katanya, adik-adik cari. Ini bisa berupa mendatar, menurun, ataupun diagonal, miring ya. Oke. Terus aktivitas yang kedua adalah kuis Alkitab seperti ini. Nah, ada ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Adik-adik bisa jawab sesuai cerita firman tadi ya. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Nanti jangan lupa setelah selesai dikerjakan aktivitasnya, minta papa mama fotokan dan kirim ke kakak-kakak guru kelasnya. Oke. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, kepada kakak, kepada adik-adik sekolah minggu semua untuk bersaksi, bercerita, menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mau ya ceritakan kepada semua orang. Mari kita naikkan pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah di pagi hari ini. Tolong Tuhan dan berkati kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dan kami mau bersaksi buat Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap aktivitas kami pada hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai, dan Tuhan berikan kesehatan dan juga untuk mama papa dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu. Dan semoga kami dalam minggu depan dapat berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.